Saya berpesan kalau bisa pemberian extra fooding itu jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan tahu sendirilah akibatnya sobatku ya. Karena cucak hijau itu semakin kita banyak mengasih jor jangkrik, itu bukannya semakin bagus tapi semakin melempem sobatku. Kalau bisa kasih takaran jangkrik itu 1 ataupun 2 ekor itu sudah bagus sobat. 1 atau 2 ekor sudah bagus. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Hobi Burung, channel yang membahas tentang berbagai macam burung, yang jelas tidak membahas burung yang ada di dalam celana kalian. Oke guys, jadi kesempatan siang hari ini sobatku ya, jadi tema pada siang hari ini sobatku, jadi kemarin itu ada yang request ya, karena sebelumnya cucak hijau aku tuh terlalu over birahi, bahkan bisa sampai 1 minggu ya, itu nggak bisa hilang. Maksudnya dalam jangka 1 minggu itu terlalu over birahi, bahkan gembung setiap hari sobatku. Jadi aku di sini udah dapat pengalaman sedikit lah ya, cara penanganannya sobatku. Oke, saksikan ya dan tonton sampai habis. Kalau nggak ditonton sampai habis nanti salah penerapan sobatku ya. Oke, jadi sebelum itu kita sapa-sapa dulu buat saudara-saudara kita ya sobatku. Bagaimana kabarnya sahabatku semua yang dimanapun kalian berada, semoga kabarnya baik-baik selalu dan dilancarkan urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Oke lah guys, jadi di video siang hari ini sobatku ya, jadi aku udah lama ya nggak bikin bikin video nampak mukanya, dikarenakan kemarin itu mikrofonnya rusak. Sekarang aku alhamdulillah udah beli, udah enak lah sekarang lah. Oke, kita buka dulu sobatku ya cucak hijaunya. Kopi tapi mau habis. Nah oke lah guys, jadi di video kali ini sobatku ya, sebelum kita kasih tahu penanganannya, jadi harus kita tahu penyebabnya dulu sobatku. Ibaratkan seperti penyakit, kalau kita sakit tidak tahu sebabnya, maka kita tidak tahu obatnya. Jadi begitu sobatku ya. Jadi 1 minggu yang lalu itu sobatku ya, burung ini setiap hari kalau kita lewat itu burung itu gembung, bahkan sayapnya itu membentang kedua sayap, kemudian lalu gemetar dia der, itu tandanya terlalu manja alias over birahi. Jadi kemarin penanganannya sobatku itu mudah sebenarnya sobatku, cuman kalau kita tahu, namanya juga manusia, kadang ada yang tahu dan ada yang tidak sobatku ya. Jadi penanganannya cucak hijau yang gembung ataupun bahkan melet sobatku, jadi yang saya lakukan untuk pemberian extra fooding ya, kita pemberian extra fooding dulu sobatku ya. Yang biasanya itu aku mengasih jangkrik itu kan selalu dalam kondisi kita nampak membawa jangkrik ya. Jadi usahakan kalau kita mengasih jangkrik dalam kondisi burung dikerodong sobatku. Burungnya cucak hijau itu dikerodong, kemudian kita ambil jangkrik, kita taruh tangan, itu posisi sangkar burungnya masih tetap dikerodong sobatku ya. Kemudian kita masukkan jangkriknya, jangan sampai ketahuan burungnya. Nah begitu sobatku. Dan pemberiannya jangkrik sobatku, aku itu yang tadinya aku kasih 2 ekor sama ulat hongkong, dan saya turunkan menjadi 1 ekor setiap harinya. Itu yang pertama sobatku ya. Penanganannya pertama, usahakan kalau kasih jangkrik tidak usah banyak-banyak, cukup 1 ekor saja sobatku ya. Dan kemudian oke sobatku, kita lanjut ya. Jadi di video ini tadi itu ceritanya ada mbah yang nyangkulin ini tadi, ngasih makanan sobatku sama kasih kopi. Jadi break sebentar tadi, ngopi sama ngutut dulu. Oke lanjut ya, selanjutnya sobatku, terus usahakan
di saat burung itu kita gantung sobatku ya, jangan pernah kita berinteraksi terhadap burung tersebut ya. Apalagi kita sering terbiasa itu mencetak-nyetakan seperti ini ya, terus sambil bersiul-siul supaya burungnya itu gacor, itu jangan pernah dilakukan lagi sobatku ya. Terus kalau seandainya kita mau lewat burung gitu kan, seandainya kita ini ya, ini burung di sini ya, kita lewat itu jangan sampai kita melihat burung tersebut ya, apalagi mau kita angkat sangkarnya, itu jangan pernah kita pandang itu burung, biarkan kita tuh seakan-akan cuek gitu loh sobatku loh. Jadi bertujuan supaya burung itu tidak terlalu birahi ya, karena burung cucak hijau ini adalah salah satu burung yang mudah jinak dan mudah over birahi sobatku, berbeda sama burung-burung yang lain. Terus langkah selanjutnya sobatku, untuk pemandian usahakan satu hari itu kalau bisa 2 kali lebih bagus. Kalau bisa 1 hari 2 kali mandinya sobatku ya untuk pemandiannya. Tapi kalau untuk cucak hijau aku ini sobatku, 1 hari dimandikan 2 kali itu nggak mau sobat. Udah berkali-kali aku coba, tapi aku nggak mau memaksakan ini burung sobatku ya. Dia mau mandinya itu di siang hari. Kalau di pagi hari dia mau mandi, tapi ketika sudah penjemuran. Ini burungnya agak aneh sobatku. Jadi dia maunya itu mandinya jam sekitar lewat jam 12. Kalau di pagi hari dia jarang mau mandi. Sore juga nggak mau. Maunya di siang hari. Jadi kalau untuk pemandian itu wajib ya. Jangan sampai 1 hari itu tidak mandi, jangan. Nanti kalau tidak mandi burungnya itu itulah resikonya sobatku. Nanti burungnya bisa yang bunyi krek lah, nanti gembung seperti itu sobatku ya. Terus langkah selanjutnya untuk penjemuran. Nah ini penting sobatku ya, kalau bisa, kalau di saat burung kita sedang birahi yang di atas puncak yang ibarat kata itu 95% itu di puncak yang paling tinggi over birahnya sobatku ya. Jadi untuk penjemuran itu sangat penting sobat ya. Untuk penjemuran kalau bisa di pagi hari itu kalau bisa di pagi aja, jangan di siang-siang. Kalau siang itu nggak bagus sobat. Kalau di pagi hari itu sekitar aku ya biasanya itu jam berapa, jam setengah 7 itu sudah aku keluarkan sobat ya. Jam setengah 7 itu sudah aku keluarkan sampai jam 8 kan aku sudah berangkat kerja sobatku ya. Jadi jam setengah 7 atau jam 7 tidak masalah, kita keluarkan, kita jemur, sudah tuh jam 8 kita angkut kembali sobatku. Nah jadi bertujuan supaya untuk menstabilkan burung tersebut. Nah itu sobatku. Terus ya yang saya lakukan lagi untuk pengembunan. Nah ini sobatku, mungkin banyak pecinta kicau mania mungkin yang susah bangun pagi ya sobatnya, yang susah bangun pagi, contohnya seperti saya seperti ini ya. Aku kan kalau bangun pagi itu sangat susah ya, dikarenakan terlalu capek ya. Bahkan kalau maghrib itu contoh ya, aku pulang kerja itu habis maghrib ya, terus nge-YouTube nanti jam 12 baru tidur. Jadi bangun pagi itu agak sulit sekali sobatku. Jadi kalau bisa 1 minggu 1 kali juga sudah bagus ya. Contoh sobatku libur kerjanya contoh hari Jumat ya, kayak aku libur kerjanya hari Jumat sobat ya. Jadi jam setengah 6 itu kita keluarkan burung ya kan, kita angin-anginkan alias kita embunkan. Jadi bertujuan supaya burung itu mudah ataupun cepat menstabilkan kondisi burung tersebut sobat ya. Yang tadinya itu bulunya itu gembung itu ngembang, insya Allah nanti setelah pengembunan, setelah kita terapkan, insya Allah nanti bisa normal kembali sobatku. Dan untuk hariannya sobatku, kalau bisa jangan pernah dikerodong kalau di saat kondisi burung sedang over birahi. Memang kalau burung lagi sedang over birahi, sedang memuncak, kalau dikerodong itu malah malah tidak bisa menghilangkan birahinya sobatku ya, dikarenakan dia gacor. Kalau dikerodong itu kan gacor sekali ya. Akan tetapi ketika kita buka kerodong, kita nampak lihat manusia gitu kan, itu sama aja. Jadi kalau bisa untuk sehari-harinya ya, untuk kesehariannya jangan pernah dikerodong kalau ketika burung sedang over birahi sobatku. Dan terus untuk pemberian pakan sobatku, kemarin yang saya lakukan dan saya terapkan itu selama 3 hari itu enggak saya kasih pisang, bahkan buah-buahan tidak sobatku.
Jadi kemarin itu aku saking emosinya ya, saking jengkelnya, bahkan burung ini mau tak banting juga sobatku, tapi nggak jadi tak banting karena aku sayang banget sama burungnya. Jadi kemarin selama 3 hari itu sobatku ya, itu aku tidak kasih apa namanya, aku tidak kasih pisang, bahkan aku tidak kasih jeruk, bahkan buah-buah yang lainnya. Akan tetapi setelah 3 hari itu sobatku, aku kasih buah tomat sobatku. Jadi tomat itu kan tahu sendiri sobatku ya, bertujuan untuk menurunkan over birahi. Jadi sobatku, kalau bisa, kalau kasih pisang ya, kan kebanyakan kicau mania itu kalau kasih pisang itu yang terlalu matang ya. Karena yang terlalu matang itu juga berisiko sobatku ya. Itu bisa memuncak ataupun membuat burung bikin birahi sobatku. Jujur itu kalau pisang yang terlalu matang itu bikin burung birahi sobat. Kalau bisa kasih pisang itu yang mengkal-mengkal itu, yang agak keras-keras itu ya, keras-keras sedikit lah, tapi nggak terlalu keras. Jadi yang masih mengkal gitu sobatku, itu bagus. Terus kalau di saat sobatku ada rezeki gitu kan, kalau burungnya lagi birahi, usahakan belilah buah yang mengandung untuk burung yang meredakan amarahnya ataupun over birahinya. Contohnya buah yang sangat rekomendasi itu adalah buah pepaya. Buah pepaya juga bagus karena buah pepaya itu tidak terlalu manis sobatku ya. Itu juga salah satu buah yang bisa untuk menurunkan birahi. Yang kedua adalah tomat. Tomat itu juga bagus sobatku. Coba saja ya, kalau sobatku belum pernah kasih buah tomat, coba saja kasih buah tomat, pasti mau burungnya. Aku kemarin belum pernah aku kasih buah tomat, aku kasih buah tomat, alhamdulillah langsung mau sobatku. Aku mau, dia burungnya mau. Tapi tomatnya itu kita belah dua, sudah tuh kita iris-iris tengahnya ya, biar tidak terlalu keras. Kan ada sebagian di tengahnya itu keras sobatku ya. Kalau bagian bijinya itu kan empuk ya. Nah itu sobatku. Dan terus kalau bisa, kalau yang lebih bagus lagi itu buah pir, itu juga bagus sobatku. Akan tetapi tahu sendirilah, namanya manusia itu kadang kita punya duit, kadang tidak ya kan. Buah pir itu adalah salah satu buah yang menurut aku itu agak mahal sobatku ya. Mewah. Dan aku juga jarang-jarang sih kasih buah pir. Kesehariannya burung aku itu kalau aku ada rezeki aku kasih pisang gitu kan. Terus buah selingannya adalah jeruk. Ini saat ini dia aku kasih jeruk karena tadi ada dikasih orang, ada dapat 1 jeruk, aku kasih untuk burung. Orangnya nggak pernah makan jeruk, tapi burungnya makan jeruk, nggak apa-apa, yang penting burungnya bisa sehat sobatku. Dan langkah selanjutnya sobatku, kalau bisa untuk yang di sore hari ya, di sore hari kalau bisa itu burungnya itu apa itu namanya, burungnya itu diangin-anginkan sobatku ya. Kayak contoh ini, aku kan selalu ngasih angin-anginkan di sini ya, nanti aku kasih tahu tempatnya sobatku. Jadi cuca hijau itu di saat sore hari itu kita gantung di tempat yang banyak pohon, terus yang adem, sejuk, itu bisa salah satu untuk terapi burung sobatku. Karena cuca hijau habitatnya aslinya itu kan di hutan. Jadi kalau cuca hijau itu ketika dia sedang menyendiri gitu kan, sendiri, sudah tuh di situ ada pohon, terus adem, sejuk, tempatnya nyaman, disitulah dia mulai gacor, bahkan burungnya itu jamtrok, bahkan gacor-gacor kencang sobatku. Itu juga bisa mengurangi over birahinya sobatku. Jadi kemarin yang saya lakukan itu selama 3 hari berturut-turut ya, terus 3 hari akan datangnya normal kembali sobatku. Dengan itu tadi yang saya kasih tahu, yang dari awal tadi sampai di akhir ini sobatku. Kalau bisa di sore hari sobatku, kalau seandainya sobatku tidak ada di belakang rumah itu tidak ada pohon gitu kan, taruh aja burung itu di tempat yang sepi, yang sunyi, tapi adem, tapi aman dari mara bahaya gitu sobatku. Kayak contoh aku biasanya aku gantungkan di belakang situ ya sobatku. Nanti aku kasih tahu di situ dia tempat terapinya cuca hijau sobat. Jadi burung cuca hijau itu senang sekali kalau ketika dia digantung di tempat yang teduh, terus banyak pohon, angin sepoi-sepoi. Wah, itu sangat rekomendasi banget sobatku. Cuca hijau itu senang sekali di tempat yang adem-adem sobatku. Nah begitu sobatku ya. Sobatku semua, aku kasih tahu ya, aku di sini tuh bukannya untuk menjadi guru ataupun menggurui. Kita di sini tuh juga sama-sama belajar,
kita di sini sama-sama sharing gitu kan, mengasih ilmu. Kalau sekiranya kita ada ilmu sedikit, kita bagi ke sahabat-sahabat kita semua sobatku ya. Nah, begitu sobatku. Kita di sini bukannya orang pintar, bukannya juga orang sok pintar sobat. Kita di sini sama-sama belajar sobatku ya. Dan terus sobatku, saya berpesan kalau bisa pemberian extra fooding itu jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan tahu sendirilah akibatnya sobatku ya. Karena cucak hijau itu semakin kita banyak mengasih jor jangkrik, itu bukannya semakin bagus tapi semakin melempem sobatku. Kalau bisa kasih takaran jangkrik itu 1 ataupun 2 ekor itu sudah bagus sobat. 1 atau 2 ekor sudah bagus. Aku biasanya itu untuk pemberian jangkrik itu 2 ekor saja sobatku. Tapi pas kemarin over birahi itu aku kasih 1 ekor saja sobat. Aku kasih 1 ekor. Jadi bertujuan supaya burung itu tidak meningkatkan birahinya lagi sobatku ya. Oke sobatku, cukup sampai di sini saja sobatku ya. Sekiranya nanti aku ada salah gitu kan, salah kata ataupun kurang kata ataupun kurang penerapan, saya minta maaf sebesar-besarnya sobatku ya. Kalau nanti sekiranya video ini kurang meyakinkan, bisa tulis di kolom komentar sobatku ya. Karena aku di sini baru pertama kali ini aku bikin video itu gimana caranya menurunkan birahi pada cucak hijau di saat dia gembung bahkan dia melet sobatku. Baru pertama kali ini aku bikin video seperti ini sobatku ya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua sobatku ya. Jangan lupa ditonton sampai habis biar tidak salah dan tidak gagal dalam penerapan sobatku ya. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam cucak hijau.